Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, selamat bertemu kembali dalam kuliah Farmasi Sosial dan Ekonomi. Hari ini kita akan membahas topik yang keempat, yaitu Cost Benefit Analysis atau dikenal dengan CBA. Setelah beberapa minggu sebelumnya kita sudah membahas CMA atau Cost Minimizes Analysis. Kemudian setelah itu kita membahas CEA atau Cost Effectiveness Analysis. Kita melangkah ke analisis farmakoekonomi yang lebih kompleks dari kedua yang saya sebut tadi, yaitu Cost Benefit Analysis atau CBA. Outline kita hari ini meliputi definisi dari CBA, tujuan dari perkuliahan ini, eh, tujuan dari CBA sendiri, kemudian kelebihan dan kekurangan dari CBA, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam melakukan langkah-langkah analisis cost benefit ini, di antaranya bagaimana memilih intervensi yang akan dibandingkan, kemudian mengidentifikasi biaya dan manfaat dari setiap intervensi, kemudian menghitung biaya dan manfaat per unit efek, dan membandingkan biaya dan manfaat antar intervensi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah contoh kasus penerapan CBA di dalam lingkungan kesehatan. Tujuan dari CBA ini, setelah teman-teman mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, diharapkan ada dua tujuan yang tercapai, yaitu mahasiswa memahami konsep dan aplikasi cost benefit analysis di dalam farmakoekonomi. Yang kemudian yang kedua, diharapkan jika sudah terpahami konsepnya, teman-teman mahasiswa dapat mengaplikasikan cost benefit analysis ini untuk membandingkan efektivitas biaya dari dua atau lebih intervensi kesehatan. Oke, kita langsung masuk ke materi. Kita mulai dari pengertian ya. Apakah itu cost benefit analysis? CBA atau cost benefit analysis adalah suatu metode analisis yang kita bicarakan beberapa minggu terakhir. Ini adalah suatu metode analisis di bidang ilmu farmakoekonomi yang digunakan untuk membandingkan biaya dan manfaat dari dua atau lebih intervensi ya. Jadi misalnya ada beberapa intervensi, mana yang akan kita pilih, mana yang paling efektif, mana yang paling menguntungkan. CBA mengukur manfaat suatu intervensi dalam satuan uang. Tuh. Tujuannya apa? Tujuannya eh, ber- untuk menentukan intervensi mana yang paling efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya kesehatan. Jadi tujuan utama dari CBA ini, adik-adik mahasiswa, adalah mengevaluasi apakah manfaat yang diperoleh dari suatu intervensi melebihi biayanya. Ini dalam konteks farmakoekonomi, CBA ini sering digunakan untuk menilai menilai suatu penilaian relatif dari penggunaan obat atau terapi tertentu. Memang ini tujuannya memang sama dengan CMA dan CEA. Intinya kita menilai mana yang paling efektif efisien. Tapi dengan hasil atau output yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dari masing-masing analisis ini. Apakah manfaat dari dilakukannya cost benefit analysis atau CBA? Saya mengambil tiga manfaat yang paling sederhana. Yang pertama dapat digunakan untuk membandingkan intervensi yang menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi kalau dari CMA kemarin harus menghasilkan hal yang sama, misalnya
perbandingan obat lambung yaitu ranitidin dan lansoprazol itu efeknya sama-sama untuk menyembuhkan penyakit asam lambung itu efeknya sama dan bisa diukur dengan CMA. Nah, dalam hal ini CBA ini bisa digunakan untuk membandingkan intervensi yang hasilnya berbeda. Jadi kalau CMA tidak bisa digunakan untuk menganalisis suatu intervensi yang hasilnya berbeda, dia harus sama. Ya. Kemudian eh, CBA, ingat ya tuh untuk hasil yang berbeda. Jadi tidak apa-apa membandingkan hasil dari obat diabetes, obat A diabetes, obat B hipertensi itu boleh. Karena hasilnya berbeda tidak masalah, bisa dianalisis dengan CBA. Yang kedua, analisis ini dapat digunakan untuk membandingkan intervensi yang memiliki biaya dan manfaat yang berbeda. Jadi berbeda manfaat dan manfaatnya itu bisa dipakai metode ini. Yang kedua, yang ketiga, dapat membantu pembuat keputusan untuk memilih intervensi yang paling efektif dan efisien. Yang ketiga ini umum ya, untuk semua analisis farmakoekonomi inilah tujuan akhirnya. Jadi keterbedaan di dalam analisis CBA tidak menjadi masalah karena bisa dinilai. Tuh. Keterbedaan ini meliputi apa saja? Bisa hasil yang berbeda, bisa obat yang berbeda, bisa prosedur yang berbeda, atau program kesehatan yang berbeda. Nih, seperti yang saya katakan tadi, CBA dapat digunakan untuk membandingkan efektivitas biaya antara misalnya dua obat intervensi antihipertensi, dua metode operasi untuk mengobati kanker payudara, atau dua program imunisasi anak. Itu ya. Itu. Kita lanjut. Ini karena kita sudah membahas terkait CMA, CEA dan sekarang CBA, maka saya buatkan tabel perbandingan dari ketiganya. Apa perbedaan dari ketiganya dari sisi berbagai aspek. Aspeknya ini ada 5 aspek. Yang pertama tujuan, kemudian unit efek, tuh ya. Kemudian kesimpulan, kelebihan, dan kekurangannya. Kita mulai dari analisis yang paling sederhana yaitu CMA, kemudian analisis menengah yaitu CEA, dan analisis yang sekarang kita bahas yaitu CBA. Dari tujuan kita bandingkan, CMA ada suatu analisis yang membandingkan biaya dari dua atau lebih intervensi yang menghasilkan hasil yang sama. Hasil yang sama tadi misalnya sama-sama obat hipertensi misalnya. Itu seperti itu ya. Kemudian CEA membandingkan biaya dan manfaat dua atau lebih intervensi yang menghasilkan hasil yang berbeda, gitu ya. Membandingkan biaya dan manfaat dua atau lebih intervensi yang menghasilkan hasil yang berbeda. Itu yang cost effective analysis. Kalau CBA membandingkan biaya dan manfaat dua atau lebih intervensi. Ini ya sama antara tujuan CEA dan CBA. Sekarang unit efek. Kalau di CMA, satuan hasil yang sama antar intervensi. Unit efeknya ya. Kalau CA, satuan hasil yang berbeda antar intervensi. Jadi boleh keterbedaan hasil itu diukur dengan CEA. Sama dengan CEBA, satuan hasil yang berbeda antar intervensi. Tuh, kalau di CMA harus hasil intervensi yang sama. Oke, di sisi kesimpulan, intervensi dengan biaya yang lebih rendah yang dianggap lebih efektif karena yang menjadi pertimbangan hanyalah biayanya saja. Yang paling rendah itulah yang dianggap paling efektif. Kalau di CEA, intervensi dengan biaya dan manfaat per unit efek yang lebih rendah lah yang dianggap lebih efektif. Jadi teman-teman coba dibuka lagi mata kuliah CEA
bahwa ada intervensi di sana, ada biaya, ada perhitungan manfaat per unit efek. Dilihat ya, saya sudah sertakan kemana perhitungannya. Kemudian kalau di CBA, intervensi dengan biaya dan manfaat per unit efek yang lebih tinggi yang dianggap lebih efektif dan efisien. Jadi kalau di CEA, biaya dan manfaat per unit efek yang lebih rendah lah yang dianggap lebih efektif. Kalau di CBA, intervensi dengan biaya dan manfaat per unit efek yang lebih tinggi lah yang dianggap lebih efektif, efisien. Oke. Kelebihan masing-masing analisis punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau CMA ini metode analisis yang paling sederhana, mudah dipahami dan tidak memerlukan penilaian subjektif. Karena apa? Karena unit efeknya adalah bisa dikuantifikasi dalam bentuk rupiah. Itu. Yang kedua, CEA dapat digunakan untuk membandingkan intervensi yang menghasilkan hasil yang berbeda. Itu kelebihannya ya. Tidak mesti pada efek obat yang sama atau apa istilahnya hasil dari suatu prosedur yang sama. Kemudian yang CBA dapat digunakan untuk membandingkan intervensi yang menghasilkan hasil yang berbeda. Sama ya, antara CEA dengan CBA. Di samping kelebihan akan ada kekurangan dari suatu analisis. Kalau CMA hanya dapat digunakan untuk membandingkan intervensi yang menghasilkan hasil yang sama. Sudah kita bahas di depan. Kalau CEA memerlukan penilaian yang subjektif untuk menentukan nilai dari unit efek. Yang mana ini? Jadi seperti penilaian terkait kualitas hidup atau kali itu tiap orang berbeda penilaiannya. Jadi kalau kita melakukan intervensi terhadap dua orang atau tiga orang, maka penilaian orang A, B, C terkait subjektivitas kualitas hidup itu mungkin berbeda dan itu juga menimbulkan bias. Karena itulah dalam hal ini di CEA ini masih ada subjektivitas dalam penilaian hasil efisiensi. Kemudian yang CBA, kita memerlukan data yang akurat tentang biaya dan manfaat intervensi. Nanti kita bahas kenapa ada keterbedaan metode eh, terkait data antara CEA dengan CBA. Oke, kita lanjut. Perbandingan CEA dan CBA ini secara spesifik karena eh, dari kesimpulan yang slide sebelumnya ada kesamaan dan perbedaan yang lebih sedikit antara CA dengan CBA, maka saya coba membandingkan lagi head to head, apple to apple antara CEA dengan CBA. Dari sisi tujuan, CEA membandingkan efektivitas biaya dari dua atau lebih intervensi yang menghasilkan hasil yang sama atau bisa berbeda. Yang CBA membandingkan efektivitas dari dua atau lebih intervensi yang menghasilkan hasil yang berbeda. Ini bisa berbeda, teman-teman. Sorry, ini mungkin salah saya, salah persepsi. Kemudian unit efeknya CEA sama. Kemudian CBA berbeda. Kemudian nilai manfaat, rasio biaya dan manfaat per unit efek ini cara menghitungnya dari nilai manfaat. Kalau CBA semua dikuantifikasi dengan nilai uang. Kalau ini rasio biaya dan manfaat per unit efek. Jadi ada hitungannya, tentunya teman-teman sudah ingat kemarin. Dibuka atau lagi ya yang CEA. Kemudian kompleksitas dari sisi eh, prosedur atau langkahnya, kemudian tata cara perhitungan terkait unit efek itu bisa dibandingkan CEA lebih sederhana, CBA lebih kompleks. Kalau dua ini yang dibandingkan, jadi lebih sederhananya CEA dibanding dengan CBA, bukan dibandingkan dengan yang lainnya, misalnya dengan CMA beda ya. Oke, silahkan dicermati lagi. Saya lanjutkan ke keuntungan analisis dengan memakai metode CBA. Apa sih keuntungannya? Tuh.
Ada 4 yang saya angkat dalam hal ini, di mana yang pertama CBA digunakan atau dapat digunakan untuk membandingkan intervensi yang menghasilkan hasil yang berbeda. Itu sudah ada tadi di tabel sebelumnya. Hal ini berbeda dengan CEA, di mana CEA hanya dapat digunakan untuk membandingkan intervensi yang menghasilkan hasil yang sama. Tuh ya. Kemudian yang kedua, CBA dapat digunakan untuk mengkuantifikasi manfaat intervensi dalam nilai uang. Hal ini dapat membantu pembuat keputusan untuk membandingkan intervensi yang menghasilkan hasil yang berbeda dan memilih intervensi yang memberikan nilai tertinggi bagi masyarakat. Jadi dapat terkuantifikasi dalam nilai uang seperti halnya CMA ya, tapi hanya nilai manfaat intervensinya saja. Yang ketiga, CBA dapat digunakan untuk menilai dampak intervensi terhadap efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini dapat membuat pembuat keputusan dapat membantu pembuat keputusan untuk memilih intervensi yang paling hemat biaya dan memberikan manfaat yang paling besar. Itu ya. Kemudian yang keempat, CBA ini dapat digunakan untuk menganalisis intervensi yang kompleks dibanding CMA dan CEA, yang mana hal itu melibatkan banyak biaya dan manfaat yang berbeda. Oleh karena itu, CBA ini dapat mempertimbangkan berbagai jenis biaya dan manfaat, di mana di dalamnya ada perhitungan biaya langsung, biaya tidak langsung, dan manfaat kesehatan. Itu ya. Jadi ada di dalam CBA ini perhitungan-perhitungan biaya langsung, biaya tidak langsung, dan manfaat dari sisi kesehatan. Oke, ini yang paling rumit di antara tiga. Jadi tolong diulang-ulang, Anda tidak mengerti ulang lagi sedikit ya. Oke, kita lanjut. Di samping keuntungan, ada kelemahannya juga analisis ini. Ya, apa kelemahannya? Yang pertama, CBA memerlukan data yang akurat tentang biaya dan manfaat intervensi. Karena tadi eh, unit efeknya bisa berbentuk uang, bisa dikuantifikasi. Oleh karena datanya juga harus terkuantifikasi dengan benar dan kita harus mempunyai sumber data. Data ini seringkali sulit diperoleh dan mahal untuk dikumpulkan. Ya. Oke, yang kedua, CBA dapat bersifat subjektif karena harus menentukan nilai uang dari manfaat intervensi. Jadi, seorang pasien harus bisa menilai dengan uang manfaat intervensi tersebut, dan setiap orang tidak sama. Jadi, bisa saja intervensi A bagi pasien A hanya membuat satuan eh, manfaat intervensi sebesar 1 juta. Yang mana dengan intervensi yang sama, pasien B mungkin menilai manfaatnya adalah 2 juta. Atau pasien C menilai 1,5 juta. Tuh, itu nilai subjektif yang ada di dalam CBA. Walaupun itu dikuantifikasi, yang mana akhirnya ada nilai mata uang dalam satuan akhirnya. Yang ketiga, CBA dapat mengabaikan faktor-faktor non-moneter yang penting, seperti kualitas hidup, dan faktor-faktor ini dapat sulit dikuantifikasi dalam nilai uang. Gitu ya. Itu kelemahan-kelemahan analisis ini karena kekomplekannya, kompleks dari sisi keuntungan, juga kompleks dari sisi kelemahannya. Oke, eh, pemilihan metode CBA ataupun CEA untuk menganalisis suatu kasus bergantung pada beberapa faktor. Jadi ini artinya begini. Misalnya ada suatu intervensi, ada suatu masalah dengan suatu intervensinya, kemudian kita sebagai apoteker disuruh memilih, tolong ini dianalisis secara farmakoekonomi. Anda harus menentukan apakah intervensi tersebut dilakukan dengan metode CMA atau cost minimizes analysis, ataupun dengan CA atau cost effective analysis, ataupun dengan CBA cost benefit analysis. Ini dalam hal ini saya hanya
melakukan komparasi antara CEA dan CBA. Karena saya anggap ini masalah yang kompleks. Tadi sudah sepakat kita dalam slide bahwa CMA hanya untuk masalah-masalah yang sederhana. Untuk masalah yang lebih kompleks dan rumit, kita bisa memilih CEA dan CBA. Oke, apa faktor-faktornya kita memilih CEA ataupun CBA? Oke, yang pertama, apa tujuan dari analisis tersebut? Jadi untuk menentukan pemilihan metode analisis kita harus tahu tujuan dari analisis yang kita lakukan. CBA lebih cocok digunakan untuk analisis yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu intervensi itu layak dari sisi finansial atau keuangan. Kenapa? Karena hasil akhirnya adalah rupiah kalau dari Indonesia dan atau mata uang. Tuh. Sisi finansial menjadi salah satu faktor penilaian layak tidaknya. Itu kalau CBA. Kalau CEA lebih cocok digunakan untuk analisis yang bertujuan untuk mengetahui intervensi mana yang lebih efektif dengan biaya yang lebih rendah. Itu ya. Tuh. Yang dengan biaya lebih rendah. Ini sama halnya dengan masalah yang lebih kompleks dari sisi seperti analisis CMA. Tapi masalahnya lebih kompleks gitu ya. Itu dari sisi tujuan. Sekarang dari jenis manfaat yang ingin diukur. CBA hanya dapat mengukur manfaat yang dapat dikuantifikasikan dalam bentuk uang. Itu manfaatnya. Sedangkan CBA dapat mengukur manfaat yang dapat dikuantifikasikan dalam bentuk uang maupun yang tidak dapat dikuantifikasi dalam bentuk uang. Jadi tadi bisa berbentuk penghasilan atau rupiah kalau CA plus kualitas hidup misalnya ya, kuali. Ini kan tidak bisa dikuantifikasi. Nah, itu kelebihannya CA. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor untuk memilih metode, kita ada faktor kesediaan untuk melakukan asumsi. CBA membutuhkan asumsi yang lebih kuat daripada CEA. Hal ini karena CBA harus menentukan nilai moneter dari semua manfaat yang dihasilkan oleh intervensi tersebut, itu ya. Itu. Jadi yang jelas dari poin yang ketiga ini, CBA memerlukan asumsi yang lebih kuat daripada CEA. Intinya juga CEA asumsinya lebih lemah daripada CBA. Itu ya. Oke, kita lanjut. Anda sudah tahu bagaimana cara memilih metode analisis kita untuk memilih CEA atau CBA. Baca ini, ya. Oke, lanjutan. eh Tujuan dan jenis manfaat kita dalam melakukan CBA, ya. CBA lebih cocok digunakan untuk analisis yang bertujuan untuk mengetahui apakah intervensi layak dari sisi finansial. Ini sudah tadi ya. Oke, sudah. Oke. Sekarang dari jenis manfaat yang ingin diukur, CBA hanya dapat mengukur manfaat yang dapat dikuantifikasi, sedangkan CEA eh, hanya bisa dari kuantifikasi dan juga dari yang tidak bisa dikuantifikasikan. CBA itu yang dapat dikuantifikasikan dalam bentuk uang berbentuk penghematan biaya misalnya, peningkatan pendapatan misalnya, ataupun peningkatan produktivitas. Itu penghitungan dari CBA. Oke, lanjut. eh ini tadi sudah pengulangan dari slide yang tadi, ketersediaan untuk melakukan asumsi, CBA membutuhkan asumsi yang lebih kuat, kemudian CA tidak membutuhkan asumsi yang kuat. Oke, sudah ya, kita lanjut saja. Kemudian sekarang kita berbicara terkait manfaat dari CBA tadi.
Dari CBA ini, teman-teman, ada manfaat secara langsung. Ini berbentuk mata uang yang bisa dikuantifikasi. Kemudian ada yang tidak langsung, ini non keuangan. Kemudian ada intangible yang tidak ternilai. Ya, jadi contoh jenis manfaatnya ada tiga. Ini khusus CBA ya. Kalau yang CEA tadi yang bisa berupa uang dan yang tidak bisa dikuantifikasi dengan uang. Sekarang CBA manfaat langsung. Manfaat langsung penghematan biaya bentuknya. Jadi ini juga masalah uang, bisa dikuantifikasi. Peningkatan pendapatan ini juga bisa dikuantifikasi berbentuk uang. Peningkatan produktivitas uang. Peningkatan kualitas hidup yang bisa diberupakan uang juga. Kemudian ada manfaat tidak langsung. Bisa berupa peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan keamanan masyarakat. Yang ketiga ada manfaat intangible yang tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Apa? Peningkatan kepuasan misalnya, peningkatan kebahagiaan misalnya, peningkatan rasa aman. Tiga inilah yang menjadi faktor manfaat dari CBA yang akan nanti dikuantifikasi. Oke. Kemudian sesudah kita menentukan metode analisis yang kita pilih, oh kita akan menggunakan CBA. Maka ada langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam melakukan CBA tersebut. Ada 7 langkah dalam hal ini. Yang pertama adalah identifikasi dari intervensi yang akan kita lakukan. Misalnya kita tentukan intervensi apa yang akan kita bandingkan? Antara obat kah, antar 2 obat kah, antar 3 obat kah, atau antar metode kah yang akan kita bandingkan, atau kebijakan kah? Nah, itu harus ditentukan dulu. Itu namanya identifikasi intervensi yang akan dibandingkan. Kalau obat A dengan obat B, obat C. Kalau metode, metode operasi yang A dengan metode operasi B misalnya. Intervensi dapat berupa program yang akan kita terapkan. Bisa kebijakan atau kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu langkah pertama. Sesudah itu diidentifikasi, maka kita akan tetapkan tujuan perbandingan. Ya, kita tetapkan tujuan dari perbandingan yang akan kita lakukan. Apakah untuk mengetahui intervensi yang lebih efektif dengan biaya yang lebih rendah, atau untuk mengetahui apakah suatu intervensi layak dari sisi finansial. Itu ya, itu. Ini dipikirkan mana yang akan kita tetapkan sebagai tujuan perbandingan. Setelah itu kita lakukan identifikasi biaya dan manfaat dari setiap intervensi. Untuk setiap intervensi, identifikasi semua biaya dan manfaat yang terkait dengan pelaksanaan intervensi. Biaya dapat dibedakan menjadi biaya langsung, tadi yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, biaya tidak langsung, kemudian ada biaya intangible. Manfaat dapat dibedakan menjadi manfaat langsung, manfaat tidak langsung, dan manfaat intangible. Itu ya. Kemudian setelah selesai itu dilakukan, kita lakukan kuantifikasi atau perhitungan biaya dan manfaat. Untuk setiap biaya dan manfaat, tentukan nilai moneternya atau unit efeknya. Nilai moneter dapat ditentukan dengan menggunakan harga pasar atau metode valuasi lainnya. Unit efek dapat ditentukan dengan menggunakan ukuran yang sesuai. Misalnya nyawa yang diselamatkan, penyakit yang dicegah, atau hari kerja yang hilang. Tuh. Kemudian hitung biaya dan manfaat per unit efek. Sesudah langkah keempat yaitu kita mengkuantifikasi, kita menghitung biayanya. Untuk setiap intervensi, hitung biaya per unit efek dan manfaat per unit efek. Biaya per unit efek adalah biaya total dibagi dengan total efek. Tuh ya, nanti ada rumusnya ini. Seperti halnya waktu CEA kemarin, mudah kalau sudah tahu. Manfaat per unit efek adalah manfaat total dibagi dengan total
efek. Rumus ini nanti teman-teman gampang itu. Yang keenam, sesudah kita menghitung biaya, kita bandingkan biaya dan manfaat antar intervensi. Bandingkan biaya dan manfaat antar intervensi dengan menggunakan metode yang sesuai. Misalnya metode cost effectiveness, cost benefit, dan cost utility. Yang ketujuh, kita buat kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan biaya dan manfaat. Kesimpulan harus menyesalkan intervensi mana yang lebih baik berdasarkan dari tujuan perbandingan yang nomor dua ini. Ya, jadi disinilah kesimpulan itu bisa selaras. Kesimpulan harus ditarik berdasarkan tujuan dari perbandingan tersebut. Oke, lanjut. Contoh kasus CBA 1. Saya menampilkan dua kasus, kita mulai ya. Kita mengidentifikasi intervensi dulu. Ada suatu kasus, ada dua obat yang bisa mengobati kanker payudara. Obatnya ada dua, yaitu obat A dan obat B. Obat A adalah obat generik yang lebih murah. Obat B adalah obat paten yang lebih mahal. Ingat ya, sama-sama untuk pengobatan kanker payudara. Obat A obat generik harganya lebih murah. Obat B obat paten yang harganya lebih mahal. Oke, itu langkah pertama. Kita sudah melakukan identifikasi intervensi. Yang kedua, kita tetapkan tujuan dari perbandingan. Apa sih yang ingin kita hasilkan dari membandingkan obat dua obat ini? Nah, tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengetahui obat mana yang lebih efektif dengan biaya yang lebih rendah. Lihat ya. Tujuan ini untuk mengetahui obat mana yang lebih efektif dengan biaya yang lebih rendah. Oke. Setelah tujuan perbandingan dibuat, kita identifikasi biaya dan manfaatnya. Kita bentukkan dalam tabel. Berikut adalah biaya dan manfaat yang terkait dengan kedua obat tersebut. Komponennya kita tulis di sini. Obat A kita tulis di depan, obat B di belakangnya. Biaya pengobatan. Obat A dalam 1 bulan dihabiskan 500.000. Ya. Obat B dalam 1 bulan dibutuhkan 1 juta. Memang karena obat A obat generik yang lebih murah, obat B adalah obat paten yang lebih mahal. Sekarang dari sisi peningkatan kualitas hidup, ini adalah manfaat tidak langsung tadi. Kalau ini biaya langsung, ini manfaat tidak langsungnya. Bagaimana pengaruh dari obat A dan obat B terhadap peningkatan kualitas hidup? Ya. Untuk obat A, ada 1/2 tahun hidup yang terselamatkan dengan meminum obat A. Obat B ada 1 tahun hidup yang terselamatkan. Ini data sudah kita ambil. Kita hitung setelah dilakukan identifikasi biaya dan manfaat, kita ke kuantifikasi biaya dan manfaat. Biaya pengobatan dikuantifikasikan dalam bentuk uang, sudah ya. Peningkatan kualitas hidup dikuantifikasikan dalam bentuk tahun hidup yang diselamatkan. Jadi satuannya kalau biaya pengobatan adalah uang, satuan dari peningkatan kualitas hidup adalah dalam bentuk tahun yang terselamatkan. Jadi kita bisa menambah dengan selamat 1/2 tahun. Jika memakai obat A, dengan memakai obat B adalah 1 tahun. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya setelah kuantifikasi biaya dan manfaat. Apa yang harus kita lakukan? Lanjutkan contoh kasus. Kita kuantifikasi biaya dan manfaat sudah. Lanjutkan dengan menghitung biaya dan manfaat per unit efek dari masing-masing obat. Biaya per unit efek adalah biaya total, ini biaya total dibagi dengan total efek. Manfaat per unit efek adalah manfaat total dibagi dengan total efek. Berikut adalah perhitungan biaya dan manfaat per unit efek untuk kedua obat tersebut. Ingat ya ini. Biaya per unit efek adalah biaya total per total efek.
Nah, obat A dalam hal ini biaya per unit efeknya adalah 500.000 tadi dalam setengah tahun. Ya. Biaya obat B, manfaat per unit efek 1 juta dalam 1 tahun. Jadi manfaat per unit efek, nih, manfaat per unit efek adalah manfaat total dibagi dengan total efek. Jadi 1 tahun dibagi 500.000. Yang obat B 1 tahun dalam satu satu tahun 1 juta. Itu ya. Bandingkan biaya dan manfaat antar intervensi. Berdasarkan kesimpulan biaya per unit efek, obat A lebih efektif dengan biaya yang lebih rendah daripada obat B ini. Jadi manfaatnya dalam 1 tahun adalah 500.000, sedangkan obat B dalam 1 tahun adalah 1 juta. Ya, jadi lebih rendah obat A biayanya dengan efek yang sama dalam 1 tahun. Itu ya, peningkatan kualitas hidup dalam bentuk tahun yang diselamatkan. Jadi dalam 1 tahun yang terselamatkan biayanya hanya 500.000, sedangkan dalam 1 tahun yang terselamatkan adalah 1 juta biayanya. Jadi obat A lebih efektif dari obat B karena biaya yang ditimbulkan untuk hidup yang terselamatkan selama 1 tahun obat A adalah 500, obat B 1 juta, jadi lebih efektif obat A karena biayanya lebih rendah. Obat A memiliki biaya per unit efek yang lebih rendah dan manfaat per unit efek yang lebih tinggi daripada obat B. Kesimpulan biaya obat A, kesimpulan obat A lebih baik dari sisi finansial dan efektivitas, dan obat A lebih efektif dalam menyelamatkan nyawa pasien dengan biaya yang lebih rendah. Itu kesimpulan pada contoh kasus 1. Oke, saya punya kasus lagi, kasus 2. Eh, ada eh, pembandingan 2 program untuk mencegah penyakit diabetes tipe 2. Program A adalah program edukasi dan konseling. Jadi, pasien dilakukan edukasi dan konseling agar eh, bisa sadar terkait pencegahan penyakit diabetes tipe 2. Program B adalah dengan pemberian obat langsung kepada pasien tersebut. Jadi dalam hal ini kita lakukan intervensi dengan membandingkan 2 program tersebut ya. Ya, oke. Kita tetapkan tujuan perbandingannya. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengetahui program mana yang lebih efektif dengan biaya yang lebih rendah. Langkah kedua sudah. Sekarang langkah ketiga. Lakukan identifikasi biaya dan manfaat. Kita buat tabel. Tabelnya berupa komponen, kemudian ada obat A dan program A dan program B. Ingat ya, program A adalah melakukan edukasi dan konseling, program B adalah dengan melakukan pemberian obat. Dari sisi biaya, program A membutuhkan 500.000 per tahun. Program B membutuhkan 1 juta per tahun. Jadi program A mungkin hanya berupa ceramah, konseling-konseling kepada pasien sehingga lebih sedikit biaya yang dikeluarkan, mungkin hanya berupa brosur maupun banner-banner. Yang program B karena langsung pemberian obat, maka obat dikeluarkan dalam bentuk barang. Ya. Manfaatnya bagaimana? Dari program A ada 0,5 kasus diabetes yang dapat dicegah. Sedangkan dari program B ada 1 kasus diabetes yang dapat dicegah. Jadi program A separuh dari program B dari sisi manfaat. Karena program A hanya bisa menghasilkan setengah kasus yang dapat dicegah, program B menghasilkan bermanfaat 1 kasus diabetes yang bisa dicegah. Kita hitung kuantifikasi biaya dan manfaat. Biaya dikuantifikasikan dalam bentuk uang.
Manfaat dikuantifikasikan dalam bentuk kasus diabetes yang dapat dicegah. Ya, sudah ini ya, ada tulisan diabetes yang dapat dicegah. Kita lakukan hitung biaya dan manfaat per unit efek. Biaya per unit efek adalah biaya total dibagi dengan total efek. Manfaat per unit efek adalah manfaat total dibagi dengan total efek. Oke, kita lanjutkan. Berikut adalah perhitungan biaya dan manfaat per unit efek untuk kedua program tersebut. Nih, tadi komponennya biaya per unit efek dan manfaat per unit efek. Program A tadi sempat hitung ya di slide sebelumnya. Dia biayanya 500.000 per setengah kasus yang dapat dicegah. Program B membutuhkan 1 juta rupiah untuk mencegah satu kasus. Bagaimana manfaat per unit efeknya? Ini ya, dengan biaya 500.000, dia bisa mencegah 2 kasus. Sedangkan program B dengan uang 1 juta, dia bisa mencegah satu kasus. Jadi satu kasus dengan uang 1 juta, 2 kasus dengan eh, apa istilahnya sama-sama 1 juta, dia dua kasus ya. Karena biaya per pencegahan kasusnya adalah 500.000 gitu. Bandingkan biaya dan manfaat antar intervensi. Berdasarkan perhitungan biaya per unit efek, program A lebih efektif dengan biaya yang lebih rendah daripada program B. Program B memiliki biaya per unit efek yang lebih rendah dan manfaat per unit efek yang lebih tinggi daripada program B. Sehingga dapat disimpulkan program A lebih baik dari sisi finansial dan efektivitas. Program B lebih efektif dalam mencegah kasus diabetes dengan biaya yang lebih rendah. Itu ya. Jadi program penyuluhan dan edukasi ternyata dalam hal ini lebih efektif dengan biaya yang lebih rendah dibanding dengan program pencegahan diabetes dengan pemberian obat. Itu ya kesimpulannya. Tuh cara-cara dalam melakukan analisis suatu program di CBA. Oke. Eh, dari kasus 2 tadi, ini analisis dalam bentuk tabelnya, ya, saya tulis untuk memperjelas. Dari sisi komponennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 macam komponen tadi. Ada program A dan program B. Biaya tadi ya 500.000 per tahun. Kalau program B 1 juta per tahun. Manfaatnya setengah kasus yang bisa dicegah dengan uang 500.000 tersebut. Yang program B satu kasus yang bisa dicegah dengan uang 1 juta per tahun tersebut. Biaya per unit efek. Biaya per unit efek 500.000 ya, ingat ya. 500.000 bisa mencegah setengah kasus. Kemudian kalau program B 1 juta bisa mencegah satu kasus. Kemudian manfaatnya bisa diambil 2 kasus per 500.000 eh, unit efeknya. Kalau yang program B 1 kasus adalah 1 juta. Jadi kalau untuk tercegahnya kasus diabetes 1 kasus, biayanya adalah 1 juta. Ya. Kemudian kesimpulannya, program A lebih baik dari sisi finansial dan efektivitasnya. Program B lebih baik dari segi finansial tetapi tidak dari sisi efektivitasnya. Ya. Finansialnya eh, lebih baik dan efektivitas yang program B lebih baik dari sisi finansial tapi tidak ada sisi efektivitasnya. Jadi ada kurang lebih semua. Jadi kesimpulan yang tadi obat A lebih rendah dari sisi finansial, cost-nya, kemudian juga efektivitasnya lebih
tinggi ya. Oke, kita sampai pada suatu kesimpulan dari mata kuliah CBA ini. Ada 3 garis besar yang saya ambil untuk kesimpulan kuliah kita hari ini. CBA, Cost Benefit Analysis adalah metode yang penting untuk digunakan dalam farmakoekonomi, di mana dapat membantu pembuat kebijakan dalam memilih intervensi kesehatan yang paling hemat biaya dan efisien. Yang kedua, langkah-langkah dalam CBA ada 7, mulai dari identifikasi intervensi, definisikan perspektif analisisnya dulu, identifikasi dan kuantifikasi biaya dan manfaat, ada diskon biaya dan manfaat masa depan, ada hitung nilai sekarang bersih dan tingkat pengembalian internal. Ini lagi-lagi ya. Lakukan analisis, interpretasi hasil, dan buat rekomendasi. Kesimpulan yang ketiga, biaya dan manfaat di dalam CBA itu ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung, dan ada tahun hidup dengan kualitas atau kali. Ya, biaya yang langsung adalah biaya yang dikeluarkan secara langsung sebagai akibat dari intervensi, seperti biaya obat dan lain-lain. Kemudian tidak langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan secara tidak langsung sebagai akibat dari intervensi, tetapi disebabkan olehnya. Contoh, biaya kematian dini, biaya cacat, biaya sakit dan penderitaan. Itu. Yang ketiga, tahun hidup yang disesuaikan dengan kualitas, yaitu satuan ukuran kesehatan yang menggabungkan jumlah tahun hidup seseorang dengan kualitas di tahun-tahun tersebut. Jadi kali digunakan untuk mengukur manfaat intervensi yang meningkatkan kesehatan seperti obat yang mengurangi risiko penyakit jantung maupun kanker. Oke, inilah kesimpulan kuliah kita hari ini. Adik-adik mahasiswa, tolong agak ekstra dalam melakukan pembelajaran ini karena ini lebih rumit dari CMA dan CEA. Telaah pelan-pelan, insya Allah nanti bisa juga mengerti ya. Terima kasih. Demikian mata kuliah saya cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, bisa dikirimkan ke email saya dan ini WA saya. Saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.